Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di minggu ini hari Senin 19 April 2021. Pada market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa IHSG hari ini akan 51% berada di dalam zona merah. Dan ini menjadi minggu ke-6 berturut-turut IHSG selalu berada di dalam zona merah di hari Senin. Dan hari ini IHSG sebenarnya dibuka di zona merah juga di 6084,785. Lalu sempat naik ke titik tertingginya hari ini di zona hijau di 6096,995. Lalu turun menjelang penutupan ke titik terendahnya di 6031,833. Dan akhirnya IHSG ditutup di 6052,541, hanya melemah 0,55% atau 33,717 poin. Sedangkan LQ45 melemah lebih tipis dari IHSG, hanya melemah 4,517 poin atau 0,5% ke 903,151. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini adalah 9,312 triliun rupiah. Tercatat 209 saham menguat dan 271 saham melemah. Market capital untuk IHSG hari ini adalah 7.189,840 triliun rupiah. Investor asing nampak melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 34,81 miliar rupiah. Kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, sebenarnya US dollar sedikit tertekan oleh rupiah, di mana rupiah sempat menguat 48 poin atau 0,33% ke 14.611. Dan kalau kita lihat harga emas dunia saat ini ada di 1.787,95 US dollar per troy ounce atau mengalami kenaikan 0,64% atau 11,45 poin, atau kalau dirupiahkan adalah 839.898 rupiah. Lalu kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka yang menduduki tempat pertama saham yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah TAPG atau Triputra Agro Persada Tbk. Triputra Agro Persada Tbk ini dijual oleh investor asing sebesar 452,2 miliar rupiah dan sahamnya naik 25 poin atau 3,82% ke 680. Di posisi kedua ada INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. Sahamnya dijual oleh investor asing sebesar 25,3 miliar dan sahamnya turun 600 poin atau 6,05% ke 9.325. Di posisi ketiga ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Net foreign sale 23,1 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 1,19% ke 6.225. Lalu disusul oleh TOWR atau Sarana Menara Nusantara, net foreign sale 21,6 miliar, sahamnya turun 35 poin atau 3,08% ke 1.100 rupiah. Dan yang terakhir adalah Link atau Link Net Tbk, net foreign sale 19 miliar tapi sahamnya naik 280 poin atau 7,33% ke 4.100 rupiah. Lalu di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, tampak Bank Rakyat Indonesia atau BBRI tampil sebagai juara
Net foreign buy 59,9 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 0,92% ke 4.380. Disusul BBTN atau Bank Tabungan Negara, net foreign buy 58,7 miliar, sahamnya naik 70 poin atau 4,43% ke 1.650. Di posisi berikutnya ada Tebik atau Tower Bersama Infrastructure, net foreign buy 33,8 miliar, sahamnya turun 10 poin atau 0,4% ke Rp2.490, sekaligus yang menjadi penurunan terbanyak di dalam saham yang dibeli oleh investor asing. Sedangkan berikutnya ada Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, net foreign buy 33,4 miliar, sahamnya naik paling banyak di daftar saham yang dibeli oleh investor asing, Rp675 atau 5,66% ke 12.600. Sedangkan yang terakhir ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, net foreign buy 25,8 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,28% ke 31.350. Dan kalau kita lihat bagaimana market regional Asia, sebetulnya market regional Asia bergerak senada, yaitu sayangnya berseberangan dengan Indonesia di warna hijau. Indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat tipis 0,01% atau 2 poin ke 29.685,369. Padahal indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang sendiri sempat cukup lama berada di dalam zona merah hari ini. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 136,439 poin atau 0,47% ke 29.106,150. Shanghai Composite Index menguat 1,49% atau 50,93 poin ke 3.477,550. Straits Times Index Singapura menguat 0,27% atau 8,6 poin ke 3.211,750. Sementara kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, ternyata bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London tampak menguat 15,81 poin atau 0,23% ke 7.035,340. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt tampak melemah tipis 0,06% atau 9,53 poin ke 14.451,910. Sementara Dow Jones Index Future tampak melemah tipis 0,17% atau 58 poin ke 34.023. Sedangkan dolar indeks nampak melemah 0,43% atau 0,39 poin ke 91,166. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Kami memprediksi IHSG besok akan tetap menunggu pengumuman suku bunga yang akan dikeluarkan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan juga arah kebijakan fiskal dan moneternya tentunya. Dan kami memprediksi transaksi akan sedikit slow. Tetapi kalau kami melihat dari tren pelemahan dolar indeks, maka kami memprediksi IHSG besok bisa memantul ke zona hijau sebesar 51%. Tapi masih harus dikonfirmasi dengan bagaimana penutupan market Eropa dan Amerika nanti malam serta pembukaan market regional Asia. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.